Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita Babang Zhang Yi yang semakin seru dan menegangkan setiap minggunya. Jadi, sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Gerbang dimensi adalah gerbang satu arah. Serangan dari luar tidak dapat menembusnya. Karena itu, kekuatan tebasan pedang Zhang Yi dapat menyerang sisa kalajengking, sedangkan serangan sisa kalajengking sama sekali tidak dapat menembus gerbang dimensi untuk mengenai tubuh Zhang Yi. Pedang keabadian penghakiman berada di tangan Zhang Yi. Seni pedang yang luar biasa dikuasainya dengan sempurna. Ini bukanlah tarian pedang yang indah dan penuh hiasan, melainkan serangan paling tajam dan paling efektif untuk membunuh musuh di medan perang. Diiringi kekuatan arus gelap, satu tebasan disusul tebasan berikutnya, secepat mengiris sayuran. Cahaya pedangnya turun, seperti hujan badai yang menutupi langit di atas tubuh sisa kalajengking. Sisa kalajengking meraung, berusaha keras untuk bertahan. Namun meskipun indeks kekuatan supernaturalnya lebih tinggi dari Zhang Yi, sebanyak 3.000 poin, pemahamannya terhadap kekuatannya sendiri jauh tertinggal, membuat kekuatan sinar kematiannya tidak cukup untuk melawan energi antimateri dari sumber asal kosmos. Pertarungan ini hanya berlangsung kurang dari 3 menit. Tubuh sisa kalajengking akhirnya tercacah menjadi serpihan di bawah serangan pedang Zhang Yi. Pertempuran berakhir dengan bersih dan cepat. Zhang Yi kemudian dengan enteng menyimpan 3 bagian kekuatan sumber asal tingkat uskup hitam ke dalam ruang dimensi asing. Morgan yang melihat dari kejauhan tampak sangat tergiur. Untuk mendapatkan 3 kekuatan sumber asal yang begitu kuat itu, ia rela menukar apapun. Namun jelas, Zhang Yi tidak mungkin melakukan transaksi itu dengannya. Jelas-jelas indeks kekuatan supernatural kita tidak jauh berbeda. Tapi mengapa kekuatan tempur kita terpaut begitu besar? Apakah ini kekuatan dari atribut ganda ruang dan waktu? Betul, perbedaannya memang sebesar itu. Jika dahulu Zhang Yi hanya mengandalkan kekuatan ruang dan memiliki pertahanan yang tak tertandingi, maka kini kekuatan serangnya juga meningkat pesat. Setelah terus mendapatkan bimbingan dari Ling, serta 2 kali berkomunikasi melalui kesadaran spiritual dengan Dewa Raksasa Drak, perkembangan Zhang Yi sungguh luar biasa. Zhang Yi berdiri dengan pedang di tangan, jubahnya berkibar, tatapannya dingin dan datar, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah perkara kecil. Medan perang kembali sunyi. Hanya bau darah yang tersisa di udara mengingatkan semua orang bahwa apa yang terjadi barusan bukanlah ilusi, melainkan kematian dan pengkhianatan yang nyata. Seiring Zhang Yi menyingkirkan 3 musuh utama di garis depan, seluruh pertempuran segera mencapai akhir. Yang Xingxin, Brian, dan Morgan memimpin para prajurit elit Columbia dengan cepat menumpas sisa para rasul kegelapan. Medan perang hutan matahari gelap perlahan menjadi tenang kembali. Udara masih dipenuhi bau darah dan asap mesiu. Puing-puing dan abu bertebaran di tanah yang telah hancur. Tubuh raksasa sisa kalajengking telah lenyap. Hanya serpihan hitam yang terpotong dan perlahan tenggelam ke dalam pasir sebelum menghilang. Aura Daulan dan para rasul kegelapan lainnya juga sepenuhnya menghilang, seolah mereka tak pernah ada. Seluruh medan perang jatuh dalam kesunyian. Setelah dihancurkan oleh satu serangan Zhang Yi, Zhou Ke'er dan Yang Xia muncul dari bayangan. Zhou Ke'er langsung memeriksa kondisi Zhang Yi, memastikan ia baik-baik saja. Tidak kurang 1 helai rambut pun, barulah dia lega. Zhang Yi menerima sepotong kue kecil dari tangan Yang Xia dan langsung memakannya. Semua efek samping fisik akibat pertarungan barusan, bahkan hanya kelelahan otot karena mengayunkan pedang, lenyap seketika. Yang paling penting, suasana hatinya menjadi lebih baik. Membunuh sebenarnya bukanlah hal yang menyenangkan. Niat membunuh akan menggerogoti hati manusia. Karena itu Zhang Yi pernah berkata pada Yang Xia agar selalu menambahkan komponen pemicu dopamin dalam makanan supernatural. Sejak datang ke tempat ini, pertarungan tidak pernah berhenti. Aku benar-benar tidak yakin musuh seperti apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Yang Xia membetulkan baju zirah Zhang Yi, wajahnya penuh kekhawatiran.
tidak akan ada masalah. Zhang Yi berkata dengan nada luar biasa meyakinkan. Hei, Zhang Yi, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa terasa seperti kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Yang Xia menatapnya dengan nada agak menyalahkan. Zhang Yi mengangkat bahu dan tersenyum. Kau kan tidak menanyakannya padaku. Yang Xia langsung kehilangan kata-kata. Tidak ada hal yang terlalu besar untuk dijelaskan. Aku hanya meminjam kemampuan Gao Changkong dan memproyeksikan beberapa kemungkinan. Zhang Yi menjelaskan dengan tenang. Yang Xia, Zhou KR, dan yang lainnya mendengar itu. Mereka tampaknya mulai memahami sesuatu. Namun sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, Morgan dan para Kolombia lainnya sudah mendekat. Para prajurit Kolombia terdiam cukup lama. Mereka benar-benar terpukul oleh kekuatan yang ditunjukkan Zhang Yi. Morgan masih terluka. Pakaian lusuh, dada hangus oleh sinar kematian sisa kalajengking. Namun tatapannya terpaku pada Zhang Yi. Kaos. Tenggorokannya kering, suaranya campuran emosi rumit. Bagaimana kau melakukan itu? Eksistensi selevel sisa kalajengking saja dapat kau hancurkan sendiri. Dan Daolan, mengapa ia mendadak berkhianat? Zhang Yi menurunkan pandangan, ujung jarinya mengusap pedang, menghapus jejak energi kegelapan yang tersisa. Suaranya tenang, namun mengandung hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Karena aku merusak rencana seseorang. Morgan mengernyit. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Ia tak bisa menahan diri dan bertanya. Seseorang? Siapa? Gereja? Atau? Zhang Yi mengangkat wajah. Tatapannya sedalam jurang. Ia tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan, kau akan segera mengerti. Hal yang perlu dilakukan sudah selesai. Zhang Yi malas menjelaskan. Bagaimanapun, ketika Raja Arthur dan Saladin kembali, semuanya akan jelas dengan sendirinya. Lagi pula, mereka adalah sekutu organisasi pupil. Hubungan mereka lebih dekat. Sedangkan kepada para prajurit Kolombia ini, Zhang Yi tidak berniat mengungkap terlalu banyak informasi penting. Morgan terdiam, tidak bertanya lagi. Ia baru sadar bahwa di hadapan Zhang Yi, terlalu banyak kata-kata hanyalah sia-sia. Di jalan para pengguna kemampuan supernatural, lelaki itu telah berjalan sangat jauh di depan. Para Kolombia saling berpandangan. Ekspresi mereka rumit. Ada keterkejutan, ketakutan, dan kecemasan akan masa depan. Zhang Yi berdiri tegak dengan pedang di tangan, menatap lebih dalam ke arah hutan matahari gelap. Di sana, kabut hitam bergulung, lapisan ruang yang tumpang tindih muncul dan lenyap, seperti reruntuhan dimensi yang runtuh. Pergi. Kita lanjutkan perjalanan. Ucapnya. Suaranya tidak keras, namun memiliki kekuatan yang tidak bisa ditolak. Morgan menggertakkan gigi, bertumpu pada tongkat emasnya, dan berusaha mengikuti. Perasaan aneh muncul dalam dirinya. Bahkan jika ia mengerahkan seluruh tenaganya, seakan ia tidak akan pernah bisa menyusul langkah Zhang Yi. Mereka terus maju, melewati tanah hutan yang retak. Udara dipenuhi semakin banyak partikel kegelapan. Tekanan mental semakin kuat. Bahkan para prajurit elit Kolombia terpaksa menggigit rapat gigi mereka dan menyuntikkan obat peningkat aktivitas sel otak demi menahan kekuatan yang menggerogoti pikiran itu. Tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari depan. Tanah bergetar, dedaunan berguncang, dan bayangan besar menyebar seperti gelombang ke segala arah. Zhang Yi menghentikan langkahnya. Tatapannya menajam. Pada detik berikutnya, beberapa sosok familiar berjalan keluar dari dalam kabut hitam. Arthur, Raja Ksatria, mengenakan baju zirah perak putih, menggenggam pedang raja di tangan. Seluruh tubuhnya memancarkan wibawa seorang penguasa. Di belakangnya, para anggota Ksatria meja bundar mengikuti. Mereka tampak seperti baru saja kembali dari pertarungan sengit. Di sisi para Ksatria itu, Saladin berdiri tinggi dan dingin. Seakan seluruh tubuhnya menyatu dengan bayangan. Sisa-sisa pasukan iblis bayangan mengikuti dengan hening di belakangnya. Arthur dan kelompoknya akhirnya menyusul langkah Zhang Yi. Karena Zhang Yi berjalan lebih dulu dan membersihkan semua rintangan di depan, mereka hampir tidak menemui kesulitan saat melewati wilayah tersebut. Kaos, kami sudah tiba. Segalanya memang seperti yang kau perkirakan. Orang-orang dari gereja itu diam-diam sedang merencanakan sesuatu.
Arthur berkata begitu kepada Zhang Yi. Ia melirik sekilas ke arah Morgan dari Kolombia, mengangguk samar sebagai bentuk sapaan. Morgan pada saat ini melihat Zhang Yi, lalu melihat Arthur dan Saladin. Dalam hatinya, apa yang terjadi sudah sangat jelas. Bahkan kau juga bergabung dengan organisasi pupil? Baiklah, bagaimanapun juga hubunganmu dengan gereja memang sudah retak. Bisa dimengerti. Morgan berkata datar. Melihat keadaan mereka, Zhang Yi bertanya, "Kemana orang-orang gereja itu? Apakah mereka kabur?" Saladin menjawab, "Pastor Orion dan Suster Leibniz, mereka telah membawa orang-orangnya meninggalkan hutan matahari gelap." Mata Saladin sedingin es, suaranya rendah saat menambahkan, "Tujuan mereka pasti berkaitan dengan konspirasi gereja. Namun apa yang mereka inginkan, kita belum mengetahuinya." Arah pembicaraan bergeser. Kedua orang itu bersamaan menatap Zhang Yi. Kaos. Arthur membuka mulut, nada suaranya penuh kehati-hatian. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sedang direncanakan orang-orang gereja itu? Hutan ini tampaknya jauh lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Zhang Yi mengangkat bahu. Aku memanfaatkan kemampuan seseorang dan melihat sebuah kemungkinan masa depan. Dalam kemungkinan itu, orang-orang gereja akan mengkhianati kita dan berpihak pada orang-orang bulan. Itulah mengapa aku memintamu untuk mengawasi mereka. Apa? Semua orang yang hadir tak dapat menahan keterkejutan. Berpihak pada orang bulan? Orang gereja? Untuk apa mereka melakukan itu? Selain itu, orang bulan. Mengapa baru sekarang ingin menyerang kita? Dengan kekuatan mereka, jika benar ingin mencelakakan kita, seharusnya mudah saja. Morgan dan yang lainnya benar-benar kebingungan. Bahkan para anggota ruang bayangan pun kebingungan. Seluruh kejadian ini, dari awal sampai akhir, hanya Zhang Yi dan Yang Xin yang mengetahuinya. Bahkan Zhou Keke dan Paman Yu pun sama sekali tidak mengerti. Zhang Yi berkata, "Aku sudah bilang, ini hanya sebuah kemungkinan. Justru karena belum ada kepastian, aku sebelumnya tidak memberitahu kalian. Tetapi sekarang, Zhang Yi menatap tubuh Daolan yang ia bunuh, matanya menjadi dalam. Sekarang, aku sudah bisa memastikan." Morgan dan Arthur merasakan guncangan besar di dalam hati mereka. Mereka tak bisa membayangkan jika kedua kekaisaran orang bulan benar-benar menyerang mereka, bagaimana mereka bisa hidup dan menyelesaikan misi. Kalian tidak perlu terlalu cemas. Memang benar yang ingin membunuh kita adalah orang bulan. Tetapi sekarang terlihat hanya sebagian kecil dari mereka. Hal ini sangat mungkin berkaitan dengan kematian Imam Bulan Hitam ke-7 dari Kekaisaran Bulan Gelap. Zhang Yi menyentuh dagunya sambil berpikir sejenak, lalu menatap Yang Xin. Xin, apa kau mengerti? Untuk urusan memikirkan sesuatu, Zhang Yi memang tidak suka melakukannya sendiri. Yang Xin perlahan mengangguk. Potongan informasi sudah lengkap. Kira-kira aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang menatap Yang Xin dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka ingin mendengar bagaimana analisanya. Yang Xin berkata pelan, "Jika kita menyingkirkan semua kemungkinan yang salah, maka yang tersisa, betapapun mustahilnya, itulah kebenaran." Pernahkah kalian berpikir, mungkin saja beberapa orang bulan adalah pencipta lenyapnya pembawa api? Zhang Yi pun memang merasakan firasat serupa. Ia berkata, "Maksudmu, ada pengkhianat di antara orang bulan? Mereka meninggalkan tugas para leluhur mereka untuk menekan Samael dan justru memilih membiarkan segelnya hancur?" Yang Xin mengangguk. "Benar. Itulah maksudku." Saladin berkata perlahan, penuh keraguan. Namun mengapa mereka melakukan itu? Setelah Samael bebas dari segel, menurut catatan sejarah kuno, ia akan melahap segala sesuatu di dunia materi tanpa pandang bulu. Jika begitu, yang pertama hancur adalah orang bulan itu sendiri. Bukankah itu sama saja mencari mati? Yang Xin tersenyum tipis. Benar, mereka tahu mereka akan mati, tetapi tetap melakukannya. Jadi, mungkin itulah yang disebut keyakinan. Kemudian, ia menganalisis semuanya. Pertama, sejak awal,
Hilangnya pembawa api meteor instan sudah penuh kejanggalan. Seseorang yang begitu penting diperlakukan bak benda suci oleh Kekaisaran Bulan Bersinar. Bagaimana mungkin bisa dibawa pergi begitu saja oleh seorang prajurit bayangan hitam? Jika tidak ada pihak yang mendorong peristiwa itu dari belakang, hal semacam itu mustahil terjadi. Kedua, setelah mereka tiba di bulan, Imam Bulan Hitam Shi Yueyan mati pada hari kedua. Mengapa bisa begitu kebetulan? Ketiga, Daolan yang menyerang Zhang Yi, serta kehadiran pembunuh bayangan itu. Keempat, aktivitas mencurigakan dari gereja. Jika bukan karena kekuatan Zhang Yi melampaui dugaan mereka, siapapun yang dikirimkan gereja dari planet bumi, selama tingkatnya setara dengan uskup, pasti sudah mati. Yang Xin berkata, kesimpulannya, aku menilai bahwa di antara orang bulan telah muncul sebuah kelompok. Tujuan mereka adalah membangkitkan Samael. Dan orang-orang gereja itu pasti sudah lebih dulu berhubungan dengan mereka. Pastor Orion dan Suster Leibniz sejak awal, tujuan mereka datang ke bulan bukanlah untuk memperkuat segel Samael bersama kita. Lalu kenapa mereka melakukan itu? Yes, ia mengangkat bahu. Siapa yang tahu apa alasannya? Mungkin mereka hanya pemuja gila Samael, rela mati demi dirinya. Sama seperti para fanatik gereja lainnya. Morgan masih tidak mengerti. Orang bulan gila, itu masih masuk akal. Tapi gereja? Untuk apa mereka melakukan ini? Pondasi mereka ada di planet bumi. Yang Xin menggeleng. Bagian itu aku juga tidak tahu. Mungkin kita perlu menanyakannya langsung pada mereka. Suasana menjadi hening. Analisis yang Xin jelas dan logis, sangat dekat dengan kenyataan. Namun secara emosional, sulit diterima. Bagaimana mungkin ada orang yang berusaha menghancurkan kelompoknya sendiri demi membebaskan iblis yang akan memusnahkan seluruh ras mereka? Pokoknya, memikirkan ini sekarang tidak ada gunanya. Semakin mereka ingin menghentikan kita menemukan pembawa api dan memperkuat segel, semakin kita harus melakukannya. Yang Xin memandang semua orang, lalu berkata dengan tenang. Saladin menatap dengan sorot mata Yang Chen, sementara Raja Arthur terdiam. Zhang Yi melanjutkan, tidak perlu khawatir. Hal yang paling penting sekarang bukan menanyakan hal-hal yang tidak berguna itu, melainkan mencari Fire Seed, memperkuat segel Samael, dan mencegah bulan hancur sepenuhnya. Begitu suara itu jatuh, semua orang merasakan guncangan di hati mereka. Bulan hancur. Itu adalah gambaran kiamat yang tak berani dibayangkan oleh siapapun. Morgan menggertakkan gigi, lalu tiba-tiba mengangkat kepala. Suaranya membawa sedikit keraguan. Jika benar demikian, maka seluruh pertempuran kita selama ini hanyalah pembuka saja. Zhang Yi mengangguk, kemudian berbalik dan melangkah lebih dalam menuju hutan. Namun pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Beberapa anggota ksatria meja bundar tiba-tiba memegangi kepala mereka sambil menjerit kesakitan. Tubuh mereka bergetar hebat. Mata mereka dipenuhi urat darah, pupil perlahan menghitam, dan di permukaan kulit muncul retakan-retakan aneh. Ada apa ini? Seseorang berteriak ketakutan. Polusi! Polusi jiwa! Wajah Morgan seketika berubah drastis. Benar saja, para ksatria itu mulai mengeluarkan raungan, tatapan mereka kosong dan ganas. Keempat anggota tubuh mulai terdistorsi, dan permukaan zirah mereka justru menyatu dengan daging, berubah menjadi semacam monster grotesk. Sebuah aura menekan menyebar ke segala arah, seolah seluruh hutan sedang berbisik, mencoba menyeret semua orang ke dalam kegilaan. Wajah Raja Arthur menggelap. Ia tiba-tiba mengeluarkan sebuah tanduk kerang purba. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu meniupnya dengan kuat. Wuh! Suara rendah dan panjang bergema, membawa irama yang tidak seperti berasal dari dunia manusia. Itu adalah simfoni sang dewa laut, ketenangan dan keteraturan yang datang dari kedalaman samudra, menyebar ke udara. Tanduk kerang laut adalah barang suci yang mampu menyegel ruang dan menenangkan gelombang. Ia juga memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwa. Suara tanduk yang panjang itu memasuki telinga para ksatria. Pupil mereka yang awalnya dipenuhi kegilaan berangsur-angsur kembali jernih.
dan retakan-retakan mengerikan perlahan menghilang. Aura polusi jiwa ditekan, dan hati mereka kembali tenang. Bisikan gelap di udara memudar, seolah pasang laut yang dalam menelan seluruh kekacauan. Para ksatria itu bernapas dengan kacau, tetapi akhirnya kembali waras. Mereka berlutut dengan satu kaki, keringat deras mengalir dari dahi. Raja Arthur menyimpan tanduk itu dan berbicara dengan wajah berat. Benar saja, polusi di hutan matahari gelap semakin parah. Jika bukan karena tanduk ini, mungkin kita semua sudah tergerus. Saladin menatap tajam dan berbisik. Hutan ini menyembunyikan kegelapan yang jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Kita harus bergerak secepat mungkin. Zhang Yi memanggul pedang besar, berbalik dan menatap menembus kabut tebal di depan. Suaranya dingin dan tegas, seperti gema dari masa depan yang jauh. Waktu sudah tidak banyak. Kita harus segera menemukan Fire Seed. Jangan beri kesempatan sedikit pun kepada para konspirator itu. Dengan bantuan Zhou Ke'er dan Yang Xia, Zhang Yi telah memulihkan kondisi dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menghisap habis 3 bagian kekuatan esensial dari tingkat uskup hitam. Esensi yang pekat dan kuat memasuki dahinya, dan rasa seperti kepalanya hendak meledak oleh kekuatan itu, membuat Zhang Yi merasakan sakit yang hampir merobek. Dalam waktu singkat, menyerap terlalu banyak energi memang akan membuat tubuh tak mampu menahannya. Bagaimanapun, yang harus ia serap bukan hanya kekuatan, tetapi juga harus mengurai seluruh materi negatif yang ada dalam esensi para Inhuman. Kemudian, membersihkannya, mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Untungnya rasa sakit itu hanya sementara. Setelah itu tubuhnya mulai terasa nyaman. Zhang Yi dapat merasakan bahwa begitu ia kembali ke planet bumi, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menembus ke tingkat ksatria secara resmi. Akhirnya, ia bisa benar-benar menantang peradaban kuno yang kuat itu. Sekalipun tanpa mengandalkan benda eksternal, kekuatan dirinya sendiri sudah cukup untuk melawan berbagai ras kuat. Meski 2 kekaisaran bangsa bulan atau ras naga Kinling adalah eksistensi luar biasa yang sulit digoyahkan, namun ia tidak akan lagi berada pada posisi tanpa daya di hadapan kekuatan-kekuatan itu. Ketika aku menjadi semakin kuat, rasa hormatku terhadap para eksistensi super kuno itu juga makin mendalam. Di dunia ini, entah ada berapa banyak ras kuat dan misterius yang tidak muncul karena keterbatasan aturan Kagaku. Zhang Yi mengepalkan tinjunya, sorot mata penuh tekad menyala di dalamnya. Terus menjadi kuat. Terus menyelidiki lebih banyak misteri dunia ini. Aku pasti akan membawa semua orang bertahan hidup dalam bencana sejati yang akan datang. Mereka semua melanjutkan perjalanan, mengejar Fengu dan Shun Liuxing. Brian bersin sekali, lalu menggunakan hidung anjingnya untuk mencari arah bagi mereka. Kedalaman hutan matahari gelap terasa seperti ujung dunia. Semakin masuk ke dalam, kabut semakin pekat, seolah hingga jiwa pun ditelan kegelapan. Langit di tempat itu tidak lagi hitam legam, melainkan dipenuhi cahaya ungu gelap yang berputar, seperti aurora abadi yang menyebarkan rasa dingin tanpa batas. Di lembah yang diselimuti kegelapan itu, bahkan angin pun tidak terdengar. Segalanya terasa dibekukan di luar waktu, hanya langkah kaki yang bergema di dasar lembah. Dalam kegelapan muncul 2 sosok, Shun Liuxing dan Fengu, yang perlahan berjalan masuk. Tubuh mereka tampak rapuh, tetapi di baliknya ada tekad yang keras kepala. Perjalanan panjang dan pertempuran penuh darah membuat keduanya bersimbah luka. Namun, di mata Fengu, kini menyala api keteguhan tertentu. Shun Liuxing menutup mata, membiarkan tangannya ditarik olehnya. Kepada Fengu, ia mempercayakan dirinya sepenuhnya. Di depan mereka adalah batas kabur penuh kekacauan, seperti pintu gerbang dunia bawah. Cahaya gelap yang tak berbentuk melengkung menjadi pusaran raksasa, memancarkan peringatan yang kuat. Inilah pusat hutan matahari gelap. Kita sudah sampai. Fengu menggenggam tangan Shun Liuxing, memandangnya, dan berkata dengan suara dalam, "Sebentar lagi kita bisa bertemu penyihir malam. Dia dapat melepaskan teknik yang ditanamkan oleh penjaga bulan perak padamu dan mengembalikan cahaya pada dirimu." Suara Shun Liuxing menjadi bersemangat. "Benarkah?
Artinya aku bisa melihat dunia ini. Seperti apa sebenarnya? Fenggu mengangguk, berbicara dengan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah matamu pulih, kita bisa pergi ke banyak tempat. Bisa melihat dunia ini. Suaranya tiba-tiba mengandung keraguan. Tangan kanannya menggenggam Xun Liuxing lebih erat, karena ia tahu di dalam hatinya, di seluruh bulan ini, baik kekaisaran bulan terang maupun kekaisaran bulan gelap sedang mencari mereka. Sekalipun Xun Liuxing pulih, ia tidak akan pernah bisa meninggalkan hutan matahari gelap lagi. Ia tidak mengatakan kenyataan itu pada Xun Liuxing, hanya menggenggam tangannya, perlahan melangkah menuju pintu raksasa yang terbentuk dari pusaran kegelapan. Dalam sekejap, mereka melewati batas yang kacau itu, lalu tiba di tempat yang sama sekali baru. Segala hal sebelumnya menghilang. Dunia menjadi begitu sunyi. Fenggu membuka lebar matanya, memandang ke depan, hampir tidak percaya pada apa yang ia lihat. Tempat tinggal penyihir malam. Ternyata seperti ini. Xun Liuxing mengikuti Fenggu memasuki pintu misterius itu. Dan saat cahaya di hadapan mereka berubah-ubah, ketika Fenggu akhirnya melihat segala sesuatunya dengan jelas, matanya tak bisa menahan diri untuk membelalak. Segala yang terlihat di hadapan mereka adalah pemandangan yang belum pernah ia saksikan selama ia hidup di bulan, selama hampir 100 tahun. Kekaisaran Huiyue selalu dipenuhi cahaya perak yang berkilau. Meski tampak mempesona, terlalu lama berada di dalamnya, juga akan membuat mata terasa menusuk. Kekaisaran Anyue selalu tenggelam dalam kabut gelap yang abadi, penuh misteri dan menekan. Namun, lembah di hadapan mereka ini sunyi dan tenang, dipenuhi banyak bunga serta pepohonan indah. Pada dedaunan dan rerumputannya, tampak berkelip cahaya ungu bagaikan bintang-bintang kecil. Di tengah lembah tumbuh sebatang pohon laurel hitam raksasa. Rindangnya menutupi langit, setiap helai daunnya jernih layaknya obsidian, memantulkan cahaya gelap yang dingin. Pandangan Fenggu bergerak maju, dan tiba-tiba ia melihat di bawah pohon laurel itu terdapat sebuah ayunan yang dianyam dari sulur-sulur. Pada ayunan itu, duduk seorang wanita berbusana jubah hitam keunguan. Wajahnya sepenuhnya tertutup dalam kegelapan. Tubuh wanita itu dikelilingi bayangan tak bertepi, dan di belakangnya menggantung sebuah bulan hitam yang telah rusak. Cahaya bulan hitam itu menyinari lembah, laksana gelombang dingin yang menusuk, membuat siapapun tak berani menatapnya langsung. Wajahnya diselimuti kerudung hitam, hanya sepasang mata dalam yang dapat terlihat jelas, seolah mampu menembus akar dari takdir. Dialah penguasa hutan hari gelap, sang penyihir malam. Saat Fenggu melihatnya, kedua matanya bergetar hebat. Lututnya tiba-tiba melemas, dan ia jatuh berlutut ke tanah. "Nenek!" Suaranya serak, penuh gejolak dan kerinduan. Kata nenek menegaskan hubungan antara Fenggu dan sang penyihir malam. Ternyata mereka memiliki hubungan darah. Tidak heran Fenggu berani memasuki wilayah terlarang ini dan tidak terpengaruh oleh polusi mental sedikit pun. Melihat Fenggu yang berlutut di tanah dan gadis berbusana putih di sampingnya, sang penyihir malam yang misterius dan amat kuat, itu menundukkan kepala, mengamati mereka cukup lama. "Kau, anak Yuhun? Apakah waktu sudah berlalu selama itu? Bahkan kau sudah tumbuh sebesar ini." Saat sang penyihir malam menghilang dulu, putranya bahkan belum dewasa. Tak disangka kini ia melihat cucunya. Takdir benar-benar tak dapat diprediksi. Ia pikir semua ikatannya dengan dunia luar sudah terputus. Namun kedatangan Fenggu padanya berarti telah terjadi sesuatu yang sangat merepotkan. Sang penyihir malam menunduk dan berpikir. Akhir-akhir ini, hawa hitam di hutan hari gelap semakin pekat. Ia seharusnya sejak awal memikirkan apa yang terjadi. "Mengapa kau bisa datang ke sini?" Ia menatap Fenggu, sementara ekor matanya menilai Xun Liuxing. "Dan mengapa kau membawa api kekaisaran Huiyue? Kehilangannya pasti membuat orang-orang di luar menjadi gila." Ia sudah dapat menebak sumber perubahan di hutan hari gelap. Di bulan, dua kekaisaran selalu berdiri berdampingan, dan status kekaisaran Huiyue selalu sedikit lebih tinggi daripada kekaisaran Anyue. Sebab kekaisaran Anyue adalah keturunan dari Samael, sang pengkhianat. Sementara penduduk kekaisaran Huiyue adalah mereka yang selalu menjaga segel.
Jika bukan karena mereka terus-menerus menciptakan api suci, bila segel Samael terganggu sedikit saja, rakyat Kekaisaran Aniyue akan ikut lenyap. Dan karena letaknya yang berdampingan dengan jurang asal, Kekaisaran Aniyue akan musnah lebih dulu dibanding Kekaisaran Huiyue. Fenggu menundukkan kepala dalam-dalam sambil membenturkan dahinya ke tanah, berteriak keras. "Tolong! Selamatkan dia!" Shun Liuxing tertegun sejenak, menoleh pada Fenggu dengan tatapan terkejut. Ia tak pernah menyangka, lelaki yang selalu diam dan keras kepala itu ternyata adalah cucu dari keberadaan yang begitu mengerikan ini. Sang penyihir malam perlahan membuka matanya. Tatapannya jatuh pada Fenggu. Tidak ada sedikit pun kelembutan, hanya kedalaman dingin yang menusuk. "Fenggu, anakku yang baik. Akhirnya kau tiba juga di sini." Suaranya rendah, namun bergema di setiap sudut lembah, seolah langit dan bumi sendiri berbicara padanya. Ia berayun pada ayunan itu. Wajahnya yang terselubung sulit terlihat, namun sorot matanya seolah mampu melihat semua rahasia dunia. 1000 tahun lalu, ia adalah Imam Hitam. Pertama Kekaisaran Aniyue. 1000 tahun kemudian, tidak ada yang tahu seberapa kuat dirinya sekarang. Mungkin jauh lebih kuat, mungkin juga melemah. Tetapi bahkan Imam Hitam pertama, yang paling lemah pun, memiliki kekuatan untuk menenggelamkan seluruh bulan. Fenggu menggigit giginya, menundukkan dahi hingga menyentuh tanah dingin. "Nenek, dia adalah api suci. Ia memikul beban takdir, tetapi ia telah memberikan terlalu banyak. Kenapa dia harus dilahirkan untuk menghadapi kematian yang kejam? Kenapa dia tidak bisa hidup seperti rakyat bulan lainnya, menikmati indahnya kehidupan? Tolong, selamatkan nyawanya." Sang penyihir malam terdiam sejenak, kemudian menghela napas lirih. Takdir tidak bisa dibalik. Nasib api suci adalah membakar dirinya sendiri, menerangi langit. Siapapun yang mencoba melawan takdir, pada akhirnya akan berakhir tragis. Kata-katanya seperti vonis tanpa ampun, menggema lama di dasar lembah. Shun Liuxing berdiri terpaku, ujung jarinya bergetar. Ia merasakan ketulusan permohonan Fenggu, namun dari ucapan sang penyihir malam, ia juga merasakan aroma kematian. Tidak, Fenggu tiba-tiba mendongak, tatapannya dipenuhi tekad yang hampir gila. "Aku tidak percaya pada takdir. Walaupun dia api suci, dia tetap berhak memiliki masa depannya sendiri. Nenek Agung, kumohon, berikan kami jalan." Sang penyihir malam menatapnya, matanya sedalam jurang. Kehidupan terasa hening seperti mati. Shun Liuxing tak bisa melihat apapun, hanya berdiri kebingungan di tempat. Jantung Fenggu berdetak sangat cepat. Sejak ia dilahirkan, ia hanya mendengar tentang neneknya ini. Apakah ia akan menolong mereka atau tidak? Ia sama sekali tidak yakin. Namun sang penyihir malam adalah satu-satunya harapan mereka. Ia harus mencoba. Sang penyihir malam perlahan berayun. Matanya tidak bergerak sedikit pun saat menatap keduanya. Setelah cukup lama, ia mengulurkan tangan. Jari-jarinya ramping, pucat, tetapi berkilau dengan cahaya hitam yang aneh. "Jika kau memaksa demikian, maka biarkan aku menjadi saksi keputusan kalian. Aku bisa memberinya cahaya, tetapi kemana takdirnya akan membawanya, tidak ada yang tahu." Begitu kata-katanya berakhir, bulan hitam di atas lembah tiba-tiba bergetar. Tak terhitung cahaya bulan hitam tercurah turun, seperti gelombang malam yang membanjiri seluruh lembah. Cahaya itu lebih mirip cairan kegelapan yang mengalir perlahan di udara. Di bawah cahaya bulan hitam itu, tubuh Shun Liuxing bergetar halus. Mata yang seharusnya tertutup selamanya, terikat oleh mantra tak terlihat itu. Kini, ketika cahaya bulan menyelimuti, bulu matanya bergetar ringan, dan rune yang mengikat sudut matanya mulai retak. Krak! Suara seolah belenggu yang dipatahkan terdengar dalam hati. Detik berikutnya, Shun Liuxing perlahan membuka mata. Pupilnya bening dan bercahaya, laksana bintang pagi yang baru terbit. Cahaya kembali ke dunia yang ia lihat. Cahaya bulan yang gelap perlahan memudar, dan penyihir malam mengangkat tangan. Dari telapak tangannya jatuh seberkas cahaya pekat. Cahaya itu lembut, namun mengandung kekuatan aneh. Perlahan menyelimuti mata Shun Liuxing. "Anak, matamu seharusnya dapat melihat cahaya dunia.
Seiring dengan lantunan mantra penyihir malam yang rendah dan bergema jauh, segel pada kedua mata Shun Liuxing pun perlahan hancur. Lapisan demi lapisan pembatas, bagaikan debu yang terkelupas, lenyap ke dalam gelapnya malam. Dalam sekejap, cahaya membanjiri dunianya. Bulu mata Shun Liuxing bergetar halus, matanya berkilat dibasahi air mata. Ia menekan dada, menatap ke depan dengan linglung. Itu adalah pemandangan yang telah lama hilang dari hidupnya. Lembah, kabut hitam, malam, dan Fenggu yang berdiri di sampingnya. Ia melihat semuanya dengan jelas. Aku bisa melihat. Suara Shun Liuxing bergetar. Air mata mengalir tanpa henti menyusuri pipinya. Pupilnya, yang selalu tertutup kabut putih, kini kembali jernih. Ia melihat cahaya bulan ungu yang menerangi lembah indah, bunga dan tumbuhan misterius, serta sosok penyihir malam yang kuat dan penuh misteri yang duduk di ayunan. Fenggu tiba-tiba meraih dan memeluknya erat. Suaranya bergetar nyaris menjadi teriakan. Kau bisa melihat. Kau akhirnya bisa melihat. Nenek, Anda benar-benar bisa menyelamatkannya. Benar-benar bisa. Penyihir malam menatap pemandangan itu tanpa sedikit pun kegembiraan, hanya kegelapan yang semakin dalam. Ia bergumam lirih. Pada akhirnya, kalian tetap memilih untuk melawan. Namun takdir tidak pernah berubah karena kehendak seseorang. Wajah Fenggu, yang karena garis keturunan dan nasibnya tampak terdistorsi dan buruk rupa, kini tersingkap sepenuhnya di bawah cahaya. Kulitnya kusam, fitur wajahnya terpelintir oleh kutukan darah, seolah sisa tubuh yang dibakar api. Ia refleks meringkuk, cepat-cepat menarik tudungnya lebih rendah, menyembunyikan wajahnya ke dalam bayangan. Sebagian besar orang dari Kekaisaran Bulan Gelap memiliki wujud makhluk gelap seperti ini. Namun karena kejatuhan penyihir malam, garis keturunan mereka dicap dengan stigma memalukan. Karena itu, wajah Fenggu bahkan lebih buruk rupa dibanding para manusia bulan lainnya dari Kekaisaran Bulan Gelap. Ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka biasanya akan menutupi wajah, menyembunyikan jejak kegelapan yang ditinggalkan Samael saat menciptakan mereka. Jangan lihat aku. Suaranya serak, penuh kepanikan. Liuxing, jangan lihat. Ia menarik tudungnya kuat-kuat, menutupi wajahnya. Ia takut. Bila gadis seindah dan sebersih Shun Liuxing melihat wajahnya sejak awal, akankah mereka bisa menjadi teman? Ia tidak punya keyakinan itu. Ia lebih memilih selamanya menjadi bayangan yang menjaga Shun Liuxing dari jauh. Shun Liuxing tertegun sesaat, matanya memerah. Kemudian, ia mengulurkan tangan, lembut namun tegas, membuka tudung lusuh itu. Wajah Fenggu sepenuhnya tersingkap di bawah cahaya. Pupilnya bergetar, mata merah darah itu hanya dipenuhi kepanikan dan rasa rendah diri. Ia hendak menghindar, namun Shun Liuxing tiba-tiba memeluknya erat. Fenggu! Ia memanggil lembut, suaranya bergetar namun hangat. Aku tidak pernah peduli dengan penampilanmu. Indah dan buruk rupa adalah konsep perbandingan. Mungkin Shun Liuxing belum pernah melihat lelaki setampan Zhang Yi, jadi ia dapat menerima wajah Fenggu yang tidak biasa. Tubuh Fenggu bergetar. Ia kaku seperti batu. Ujung jarinya bergetar dan air mata membanjir turun. Shun Liuxing mendongak, air mata memenuhi matanya namun ada senyum di sana. Di mataku, kau selalu menjadi Fenggu yang melindungiku. Tenggorokannya tercekat, dadanya seolah diremas. Rasa rendah diri dan derita bertahun-tahun, pada saat ini seakan jebol seperti bendungan, hampir menenggelamkannya sepenuhnya. Di dalam kabut hitam, penyihir malam menatap diam-diam dengan pandangan rumit. Ia dapat melihat, di antara dua orang itu, ada ikatan yang melampaui darah maupun kutukan. Dan pikiran Fenggu pun terhempas kembali ke masa lalu, ke saat mereka pertama kali bertemu. Di lembah gersang di perbatasan dua kekaisaran, angin menderu. Fenggu duduk seorang diri di antara batu-batu, memeluk sebuah seruling tulang. Seruling itu terbuat dari tulang binatang tak dikenal, memancarkan kilau putih yang dingin. Ia menempelkan seruling itu ke bibirnya, memainkan melodi rendah dan sepi. Nada itu syarat kesedihan dan kerinduan, bergema di dunia seperti raungan serigala di padang tandus. Saat itulah, sosok seorang gadis muncul perlahan di ujung lembah. Shun Liuxing. Ia berhenti,
Terpesona oleh suara seruling itu, meski matanya tertutup oleh sihir, ia dapat mendengar, ia dapat merasakan. Dalam melodi itu ada kesepian, kerinduan, dan kelembutan yang tak pernah diucapkan. Indah sekali suaranya. Ia berbisik mengikuti arah nada menuju Fenggu. Fenggu terkejut mengangkat kepala, jantungnya mencelos saat melihat siapa yang datang. Ia begitu indah. Meski matanya tersegel, gadis itu seolah memancarkan cahaya. Kehadirannya membuat lembah tandus terasa hangat seperti musim semi. Fenggu buru-buru menarik tudungnya, menunduk, tak berani menatapnya. Wajahnya, garis keturunannya, keburukannya, semua itu tidak ia ingin siapapun lihat. Kau meniupnya dengan sangat indah. Shun Liuxing duduk di sisinya, mendengarkan tanpa rasa jijik atau jarak. Jari-jari Fenggu bergetar, seruling sempat berhenti. Namun berkat dorongan halus dari kehadirannya, ia kembali meniupnya. Saat itu ia mengerti. Hidupnya belum pernah sehangat ini. Ia jatuh cinta kepadanya. Namun ia tahu, cinta itu hanya bisa disimpan dalam hati. Karena ia buruk rupa, karena ia hina, karena ia tidak pantas. Hari ini, ketika Shun Liuxing kembali melihat dunia, melihat wujudnya yang paling buruk, ia mengira akan ditinggalkan, dibenci. Namun gadis itu justru membuka tudungnya, memeluknya. Fenggu, dalam hatiku, kau tidak pernah menjadi monster. Suara itu jatuh lembut, namun lebih kuat dari kekuatan apapun. Air mata Fenggu jatuh deras. Ia gemetar, perlahan membalas pelukannya. Pada saat itu, kegelapan di hatinya seolah sobek, dan secercah cahaya kecil, namun nyata menerobos masuk. Tepat pada saat itu, dari luar lembah terdengar langkah kaki familiar yang membuat mereka gelisah. Shun Liuxing dan Fenggu serempak menoleh. Di pintu masuk lembah, kabut terbelah, beberapa sosok perlahan muncul. Pemuda di depan mengenakan baju zirah hitam yang mengerikan, tatapannya tajam seperti pisau. Langkahnya mantap, membawa aura yang tak tertandingi. Orang itu adalah Zhang Yi. Hutan hari gelap hanya sebesar ini. Mereka tidak mungkin benar-benar melarikan diri. Brian mengejar jejak mereka dan menemukannya hanyalah soal waktu. Di belakang Zhang Yi, Yang Xingxin, Morgan, serta Raja Arthur, Saladin, dan yang lainnya muncul satu persatu. Kedatangan mereka membuat udara di dalam lembah mendadak mengeras. Wajah Fenggu menegang seketika. Ia berdiri melindungi Shun Liuxing. Penyihir malam mengangkat mata. Pandangannya jatuh pada Zhang Yi. Di mata yang dalam itu, muncul gelombang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lembah yang telah lama damai ini, malam ini tak lagi tenang. Di bagian terdalam hutan matahari gelap, lembah itu tetap sunyi dan misterius. Kabut pekat menyelimuti sekeliling. Ranting dan dedaunan hitam terkulai berlapis-lapis, menutupi langit, hanya menyisakan beberapa helai cahaya redup bak sinar bulan yang terurai dalam gelap, ibarat benang perak yang meleleh ke dalam malam. Di balik gelombang kabut yang bergulung, Zhang Yi dan rombongannya akhirnya tiba. Dengan mengenakan zirah dewa penghabisan, Zhang Yi menggenggam pedang keabadian penghakiman di tangan kanannya. Hanya dengan melihat pedang itu, tatapan penyihir malam seketika berubah. Orang lain mungkin tak merasakan apapun yang berbeda darinya, tetapi seseorang sekuat penyihir malam tentu bisa merasakan. Pedang itu menyimpan jejak kekuatan dari ahli berperingkat Omega. Dan itu adalah aura kuat milik bangsa Yi Hen. Ia menatap Zhang Yi erat-erat, tak lagi menampilkan ketenangan seperti sebelumnya. Dari tubuh Zhang Yi tidak memancar niat membunuh. Pedangnya pun ia genggam terbalik dan dibiarkan menunduk di depan tubuh, sebagai bentuk hormat. Maaf telah mengganggu Anda, yang mulia penyihir malam. Aku datang mengikuti pesan dari 7 penjaga bulan perak Kekaisaran Bulan Cemerlang, serta 7 pendeta bulan hitam Kekaisaran Bulan Gelap, untuk menyampaikan salam kepada Anda. Zhang Yi sedikit mengangguk. Menghadapi mantan pendeta bulan hitam peringkat pertama itu, ia tidak menunjukkan ketakutan. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, ia sudah cukup mampu, setidaknya, untuk melarikan diri dari sebagian besar makhluk terkuat di dunia. Belum lagi di dalam ruang anehnya, masih ada Ling, harta terakhir yang dapat ia andalkan. Pedang itu.
Penyihir malam memandang pedang keabadian penghakiman di tangan Zhang Yi. Suaranya menyiratkan kenangan lama. Aku pernah menemukannya dalam arsip naskah kuno. Kau mendapatkannya? Itu berarti kau telah diakui oleh generasi kedua umat manusia, bukan begitu? Zhang Yi mengangguk, membenarkannya. Sementara keduanya berbicara, Zhang Yi melirik dua sosok di depan dengan ujung matanya. Arthur dan Saladin memusatkan tatapan tajam pada Xun Liuxing. Setelah melalui begitu banyak rintangan, mereka akhirnya menemukan objek utama misi mereka, sang benih api yang dibesarkan Kekaisaran Bulan Cemerlang. Selama Xun Liuxing dibawa pulang dan hidupnya dipersembahkan, nyala api dapat dinyalakan, menstabilkan kekuatan segel tahta bulan perak. Tatapan mereka pada Xun Liuxing dipenuhi ketergesaan dan kekhusyukan yang panas. Namun mereka tidak bertindak ceroboh. Situasi di depan mata tidak jelas, dan mereka harus menunggu instruksi Zhang Yi. Saat itu, Fen Gu sedang berlutut di tengah lembah. Tubuhnya tegak, punggungnya kaku. Satu tangan menekan tanah, jarinya mencengkeram tanah begitu kuat seolah ingin menyerap keberanian terakhir dari bumi itu sendiri. Tangan lainnya merangkul Xun Liuxing yang berlutut di sampingnya. Di kedua matanya, kemarahan yang ekstrim berkobar hebat. Mengapa? Jelas ia telah mengembalikan cahaya bagi Xun Liuxing, namun semua orang ini masih datang mengusik mereka. Saat seseorang meraih kebahagiaan besar, lalu kehilangannya kembali dalam sekejap, rasa sakit dan amarah yang lahir darinya pasti tak terukur. Seluruh tubuh Fen Gu bergetar hebat, tak menyembunyikan niat membunuhnya sedikit pun. Xun Liuxing berdiri di sampingnya. Cahaya baru saja kembali ke matanya. Pupil yang lama hilang itu kini jernih seperti sedia kala, namun dipenuhi kecemasan. Penyihir malam tetap duduk di ayunan, tanpa niat untuk bangkit. Sebagai mantan pendeta bulan hitam peringkat pertama, ia lebih memahami daripada siapapun betapa pentingnya sang benih api. Karena itulah ia mengatakan, tindakan Fen Gu hanyalah perlawanan sia-sia terhadap takdir. Dua kekaisaran itu pasti akan melakukan apapun demi membawa gadis itu pergi. Namun melihat manusia bumi membuatnya sedikit terkejut. Umat manusia generasi ke-6 yang mereka amati selama jutaan tahun sebagai salah satu kelompok paling berhasil, ternyata tumbuh secepat ini. Penyihir malam berdiri. Siluetnya terbungkus cahaya bulan gelap, menyatu dengan hutan, seperti bagian dari keheningan itu sendiri. Jauh, misterius, tak tersentuh. Ia menatap Fen Gu dan Xun Liuxing dalam-dalam, membawa sedikit belas kasih, sekaligus jarak dari seseorang yang telah melihat akhir segalanya. Benih api itu harus kami bawa pergi. Anda jelas tahu apa akibatnya bila ia hilang. Zhang Yi tetap berbicara sopan, namun kata-katanya tegas. Tubuh Fen Gu bergetar keras. Ia mendongak. Api menyala di matanya, berubah menjadi kewaspadaan dan permusuhan. Ia bangkit, menempatkan Xun Liuxing di belakang tubuhnya. Kedua tangan terbentang, auranya meledak. Jangan harap kalian bisa mengambilnya. Jangan harap kalian bisa merenggut nyawanya. Suara Fen Gu serak, namun dipenuhi tekad gila-gilaan. Ia tahu ia tak dapat menghindar. Ia hanya bisa menghadapi semuanya. Zhang Yi tidak maju. Ia berhenti di tepi lembah, memandang penyihir malam di depan ayunan. Berbeda dari Fen Gu yang penuh permusuhan, Zhang Yi tetap tenang seperti batu yang tak tersentuh arus. Yang mulia penyihir malam. Zhang Yi berbicara pelan, namun penuh hormat. Sebagai perwakilan umat manusia generasi ke-6, aku bersyukur bisa bertemu Anda di sini. Tujuan kedatanganku bukanlah untuk melanggar batas, tetapi untuk membawa Xun Liuxing kembali. Ini adalah amanat dari Kekaisaran Bulan Gelap dan Kekaisaran Bulan Cemerlang. Penyihir malam memandang dari atas, kedalaman matanya seolah tak berujung. Suaranya terdengar seperti gema kabut hitam, jernih namun terasa jauh. Membawa pulang? Tapi mengapa aku harus mengabulkannya? Tatapannya bergerak perlahan ke arah Xun Liuxing, lalu kembali lagi kepada Zhang Yi, setajam jarum yang menusuk hati. Zhang Yi tetap tenang, karena bila tidak dilakukan, segel Samael akan pecah lebih cepat dari yang seharusnya. Saat itu terjadi, seluruh bulan akan hancur. Semua makhluk hidup akan lenyap dalam kehancuran.
baik kekaisaran, bulan gelap maupun kekaisaran bulan cemerlang tidak akan tersisa. Ia juga akan menyeret Anda dan semua yang Anda miliki. Sambil berbicara, ia membuka telapak tangan. Di sana, sebuah permata hitam muncul. Gelap pekat memancarkan sinar aneh yang merayap. Ini adalah benda yang dititipkan para pendeta bulan hitam kepadaku untuk disampaikan kepada Anda. Lembah pun membeku. Tatapan penyihir malam membatu pada batu itu. Ia terdiam lama. Arus ini miliknya. Akhirnya ia berbicara. Suaranya dipenuhi kompleksitas yang sulit dijelaskan. Nada itu samar, tetapi membawa makna yang tajam. Jadi, ini pesan dari pendeta bulan hitam, peringkat pertama, yang sekarang Fenggu sontak menoleh kepada penyihir malam. Jadi, sosok yang ia andalkan selama ini, neneknya, akan meninggalkan mereka. Matanya dipenuhi kebingungan, namun ia tidak berani menyela. Ia hanya dapat menggenggam secercah harapan, berharap penyihir malam tetap berpihak kepada mereka. Shun Liuxing menggenggam lengan Fenggu erat-erat, merasakan atmosfer tak terucap mulai menekan. Penyihir malam menunduk, menutup matanya perlahan. Cahaya bulan gelap terjatuh lagi. Siluetnya tampak makin samar. Aku pernah melihat masa depan. Suaranya mengalir pelan, seperti angin duka yang berputar dari ribuan tahun lalu. Aku pernah melihat akhir, ketika segalanya berjalan menuju kehancuran. Suara penyihir malam bergema di bawah langit malam, jauh dan dalam, mengguncang hati setiap orang yang hadir. Yang terlihat adalah sebuah pemandangan penuh duka. Alam semesta akan menyongsong akhir, segala ras akan menuju titik penutupan. Selama beribu-ribu juta tahun, semua usaha yang dilakukan kaum bulan, pada akhirnya hanyalah sebuah kekosongan. Kekuatan manusia tidak dapat melawan nasib. Segalanya adalah keniscayaan. Layaknya sebuah percikan api, pada akhirnya akan membakar dirinya sendiri, lalu berubah menjadi cahaya yang menerangi alam semesta. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya, sebab itu adalah keniscayaan takdir. Karena itulah, aku memilih untuk melarikan diri, bersembunyi di hutan matahari gelap ini, mengira bisa menghindari kekejaman itu. Namun pada akhirnya, tidak ada yang bisa diubah. Suaranya kian merendah, seolah tahun-tahun yang panjang telah menindih punggungnya. Akhirnya, ia membuka mata, memandang ke arah Fenggu. Tatapannya bukan lagi datar, melainkan penuh kelembutan seorang ibu. Anak, takdir tidak bisa diubah. Namun cara takdir itu tiba, bisa kau pilih sendiri. Kau yang menentukan. Tubuh Fenggu bergetar, darahnya serasa mendidih pada saat itu. Ia tahu, neneknya tidak akan memilih untuk membantu mereka. Sebenarnya, di lubuk hati, ia sudah lama menduga hal itu. Ia juga sadar bahwa perbuatannya adalah tindakan menantang langit. Namun ia tidak rela. Atas dasar apa? Mengapa manusia harus percaya pada takdir? Apakah manusia tidak bisa mengubah nasibnya sendiri? Karena dua kata bernama takdir, seorang gadis belia harus mengorbankan hidupnya. Tidak, ia sama sekali tidak setuju dengan hal itu. Ia mengepal kedua tinju, rahang terkunci rapat, suaranya terperas dari kedalaman tenggorokan, membawa tekad yang membara. Kalau begitu, biar aku yang memutuskan sendiri. Aku akan bertarung dengannya. Ia tiba-tiba mendongak, menatap Zhang Yi tanpa berkedip. Mata itu menyala oleh amarah, namun juga mengilat oleh keteguhan. Jika ingin membawa Shun Liuxing pergi dariku, maka mari kita bertarung. Jika aku menang, kalian tidak boleh mengganggu kehidupanku dan Shun Liuxing. Apapun yang terjadi di masa depan, aku sendiri yang akan melindunginya. Seluruh tubuh Shun Liuxing bergetar, air mata mengalir tanpa bisa dikendalikan. Ia mengangkat tangan hendak menarik Fenggu, namun Fenggu menepuk lembut punggung tangannya sebagai penenang. Tatapan Fenggu mantap seperti api, tanpa sedikit pun goyah. Zhang Yi memandang semua itu dengan tenang, tatapannya sedikit mengerut. Sebagai prajurit elit Moying, segala informasi tentang Fenggu telah dikuasai Zhang Yi dengan sangat jelas. Indeks kemampuan sebesar 42.000 titik, bakat yang sangat baik. Andai tidak demikian,
Ia tidak mungkin lolos dari kejaran dua kekaisaran dan membawa Sun Liuxing melarikan diri ke sini. Namun bagi Zhang Yi sekarang, kekuatan itu sama sekali tidak cukup untuk diperhitungkan. Selama penyihir malam tidak turun tangan, pertarungan ini tidak akan memiliki sedikit pun ketidakpastian. Zhang Yi melirik penyihir malam, dan penyihir malam memahami maksud itu, lalu berkata datar, "Aku tidak akan ikut campur dalam takdir kalian." Barulah Zhang Yi tenang, dan ia perlahan berkata, suaranya dingin serta tegas, "Baik, aku menerima tantanganmu." Jawabannya tenang, namun seperti halilintar yang membuat udara lembah seketika menjadi berat dan menekan. Penyihir malam menghela napas rendah, perlahan menutup kedua mata. Cahaya bulan hitam jatuh, menyelimuti bahu Feng Gu, sekaligus memantulkan siluet Zhang Yi. Atmosfer di dasar lembah menegang sepenuhnya pada saat itu, seakan seluruh hutan matahari gelap menahan napas, menunggu duel yang telah ditakdirkan untuk dimulai. Tatapan Feng Gu dan Zhang Yi saling bertaut, seperti pertemuan api dan jurang yang tak mau saling mengalah. Roda takdir perlahan berputar pada saat itu. Udara di dasar lembah serasa membeku. Dalam kabut hitam yang senyap itu, hanya terdengar napas berat Feng Gu. Ia perlahan berdiri. Tubuhnya terbungkus jubah hitam usang, dan kain mantel itu berkibar tajam. Cahaya bulan jatuh ke wajahnya, menampilkan rupa buruk itu. Sudut-sudut yang terpelintir, seolah ditempa oleh api dan luka, menjadi sebuah cap yang mengerikan. Mata itu merah darah, menyala oleh tekad yang tak mau tunduk, dan kegilaan yang menggeram. Di tangannya, tiba-tiba terbentuk sebilah pisau sabit bertulang putih. Bilahan itu melengkung bengis, memantulkan kilau pucat yang menusuk, seolah ditebarkan dari lautan tulang dan bukit jenazah, membawa aroma kematian yang membuat kulit mengerut. Manusia bumi. Feng Gu menggeram, suaranya seperti raungan binatang, syarat dengan kebencian dan tekad tanpa batas. Hari ini, entah hidup atau mati, aku akan melindungi Sun Liuxing. Tidak seorang pun boleh membawanya pergi. Belum selesai ucapannya, tubuhnya bergetar hebat dan cahaya hitam pekat memancar dari dalam tubuhnya. Yong Anzi Yue, itu adalah kekuatannya dan juga sumber amukan dari darah penyihir malam. Dalam sekejap, sebuah cakram bulan hitam muncul di belakangnya. Laksana bulan sabit yang menelan cahaya, perlahan berputar. Seiring gumaman mantranya yang rendah, bulan sabit itu memancarkan kilatan hitam yang menyala, seakan ingin melahap seluruh lembah. Udara bergetar oleh dengungan menyakitkan, dan daging Feng Gu seakan mendidih oleh kekuatan itu. Otot-ototnya mengembang, urat-urat menonjol, darah merembes keluar dari kulit, lalu dilahap cahaya hitam, berubah menjadi kekuatan baru yang mengaliri seluruh tubuhnya. Dengan hidup, aku mempersembahkan. Raungannya dipenuhi kegilaan dan keputusasaan. Boom! Tanah terbelah, tubuh Feng Gu berubah menjadi cahaya hitam. Pisau tulang putihnya membawa lengkung cahaya dingin, mengarah ke Zhang Yi. Zhang Yi tidak bergerak, hanya sepasang mata tenang yang menatap lurus ke depan. Shen Luo Wanxiang berputar di sekelilingnya, seperti penghalang tak kasat mata yang menyelimuti tubuhnya. Celang! Pisau tulang menghantam, tetapi hanya memicu riak seperti permukaan air, tanpa mampu mengiris sedikit pun. Di mata Feng Gu tampak keterkejutan, namun ia tidak mundur. Ia malah meraung lebih keras dan cahaya Yong'an Yue di belakangnya semakin menyala. Ia kembali mengayun, menebas, menyapu, menusuk. Seluruh dirinya berubah menjadi badai hitam yang mengamuk. Setiap ayunan pisau membawa nyawanya yang terus terbakar. Setiap serangan mengucurkan darah yang jatuh membasahi tanah lembah. Boom! 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 Benturan-benturan terus terdengar. Pisau tulang menyerang seperti badai, namun tetap tidak bisa menggoyahkan pertahanan Zhang Yi. Penghalang tak terlihat itu, seperti jurang raksasa yang tak bisa dilampaui. Apapun yang ia lakukan, ia tidak bisa menembusnya. Sebesar apapun energi yang ia lepaskan, ketika menyentuh Shen Luo Wanxiang, semuanya seakan hujan ringan yang jatuh ke kolam. Hanya riak kecil, tanpa gelombang. Ekspresi Zhang Yi tetap tenang, seperti melihat akhir yang sudah pasti. Kekuatanmu memang tidak buruk, tetapi... Ia berkata pelan, suaranya sedingin batu sungai. Di hadapanku,
Kau tidak memiliki kesempatan. Feng Gu meraung membalas. Darah menyembur dari hidung dan mulut, membasahi dagunya. Namun ia tetap menggenggam erat pisau tulang putih. Aku tidak percaya pada takdir, dan aku tidak percaya padamu. Matanya memerah sepenuhnya. Nyala hidupnya mencapai puncak. Bulan hitam di belakangnya bergetar hebat, seolah siap pecah kapan saja. Ia melompat tinggi, memegang pisau dengan kedua tangan, mengumpulkan seluruh kekuatan pada ujung bilah. Pecahlah untukku, hetah! Boom! Pedang melengkung dari tulang putih itu seperti kilatan hitam yang membelah langit dan bumi, menghantam keras ke arah kepala Zhang Yi. Pada saat itu, seluruh lembah bergetar, seolah malam akan runtuh. Namun, keng! Cahaya pisau kembali lenyap, ditelan habis. Zhang Yi tidak bergerak sedikit pun. Kekuatan Shenluo Wanxiang yang mengelilingi tubuhnya hanya beriak membentuk lapisan demi lapisan gelombang, lalu sepenuhnya menetralkan serangan dahsyat itu. Bagaimana mungkin? Suara Feng Gu serak dan akhirnya keputusasaan muncul di matanya. Indeks kekuatannya jelas tidak terpaut begitu jauh dari Zhang Yi. Namun di hadapan pertahanan Zhang Yi, seluruh serangannya hanyalah permainan anak kecil. Benarkah? Tidak ada sedikit pun celah? Ia tidak tahu bahwa Zhang Yi selalu memprioritaskan pertahanan dalam pembagian poin kekuatan. Lawan yang tidak bisa ia kalahkan jumlahnya banyak, tetapi lawan yang mampu menembus pertahanannya hingga membuat kulitnya robek sangat sedikit. Sudah selesai? Kalau begitu, sekarang giliranku membalas, ya? Zhang Yi mengangkat perlahan tangan kanannya. Di hadapan sang penyihir malam, ia tetap menyembunyikan sebagian kekuatannya. Jika tidak, sejak tadi ia sudah bisa membunuh Feng Gu dalam satu serangan. Namun, meski menahan diri, tangan kanannya tetap bergerak sedikit. Di dalam kehampaan, ruang di sekitar tubuh Feng Gu, yang disusun oleh garis-garis seperti dawai, runtuh seutas. Pucih! Ruang tanpa ketebalan itu tersedot pergi, dan tubuh Feng Gu langsung terbelah oleh luka raksasa yang bermula dari perutnya, hampir memotong tubuhnya menjadi dua. Tetapi karena Zhang Yi menahan kekuatan, Feng Gu tidak mati. Hanya saja luka itu tetap sangat mengerikan. Darah menyembur deras. Tubuh Feng Gu mulai goyah. Pupil matanya mengecil tajam, tidak mengerti bagaimana luka itu bisa muncul. Karena luka itu terlalu aneh, ia bahkan mengira dirinya terkena serangan berbasis kausalitas lawan. Darah terus mengalir. Ia menahan sakit, satu tangan memeluk pinggangnya, tetapi tetap berusaha mengangkat pisau lagi. Feng Gu, cukup! Saat itu juga, sepasang tangan ramping tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya yang berlumur darah. Xun Liuxing berlinang air mata, memeluknya sekuat tenaga, tidak membiarkannya terus mengorbankan hidup. Suara gadis itu bergetar, tetapi tetap tegar. Kalau terus begini, kamu akan mati. Kamu sudah berjuang sekuat tenaga, cukup. Kumohon, jangan begini lagi. Seluruh tubuh Feng Gu menegang. Pedang tulang putih di tangannya bergetar hebat. Pandangan matanya dipenuhi pergulatan batin, antara kegilaan dan ketidakrelaan. Namun akhirnya, dalam genangan air mata Xun Liuxing, segalanya runtuh. Aku hanya ingin melindungimu. Suaranya serak dan rendah. Pedang melengkung itu akhirnya terlepas dari tangannya dan tertancap keras ke tanah. Di belakangnya, Yong'an Ziyue meledak dan pecah, berubah menjadi serpihan cahaya hitam yang menghilang di udara. Tubuh Feng Gu goyah lalu jatuh berlutut, napasnya kacau, wajahnya dipenuhi bercak darah dan air mata. Luka itu terlalu mengerikan, dan ia tahu betul dirinya sudah tidak punya peluang mengalahkan Zhang Yi. Lembah yang disinari cahaya bulan seketika kembali sunyi. Sang penyihir malam hanya menatap adegan itu dalam diam. Matanya memancarkan emosi rumit, tetapi tidak berkata apa-apa. Zhang Yi menarik kembali pandangannya. Kedua tangan berada di belakang punggung, meninggalkan satu kalimat lirih dan dingin. Terkadang bukan kekuatannya yang kurang, tapi arahnya yang salah. Sosoknya terlihat sangat tegas di tengah kabut hitam. Namun Feng Gu sudah tidak mampu mendengar apapun. Ia hanya memeluk Xun Liuxing erat-erat, menenggelamkan wajahnya ke bahu gadis itu, seperti seorang anak yang kehilangan pegangan. Udara lembah terasa berat dan menekan.
malam meliputi segala arah, bahkan bernapas pun terasa sulit. Di dalam ruang bayangan, Zhou Ke'er dan lainnya menyaksikan adegan itu, melihat sepasang kekasih dari bangsa bulan berpelukan. Air mata menggenang di mata mereka. Benar-benar menyentuh. Kalau bukan karena kita harus menyelamatkan nasib seluruh umat manusia, aku benar-benar tidak tega melakukan hal sekejam ini. Zhou Ke'er menyeka air matanya sembari menghela napas. Dalam urusan ini, siapa sebenarnya yang bersalah? Xun Liuxing dan Feng Gu tidak salah. Namun Zhang Yi dan pasukan manusia yang harus bertarung sampai titik darah penghabisan di tempat ini juga tidak salah. Memang begitulah dunia ini, kejam tanpa alasan. Xu Pangzi menangis keras hingga tersengal-sengal, lalu mengibaskan tangan sambil berteriak. Mereka terlalu menyedihkan. Aku tidak sanggup melihatnya lagi. Cepat bawa mereka pergi. Liang Yang memeluknya dan menenangkan. Tidak apa-apa, kamu tutup mata saja. Nanti tidak kelihatan. Profesor Da Vinci manyun, sama sekali tidak tertarik pada adegan cinta seperti itu. Selesai bertarung belum? Kalau sudah, cepat kita pulang. Masih banyak urusan menunggu untuk dikerjakan. Paman Yu yang memakai zirah berat menatapnya. Profesor, maksud Anda? Mata ikan mati Profesor Da Vinci bergerak sedikit. Masih perlu ditanya? Kalau ada yang tidak ingin kita membawa benih api kembali, berarti pasti ada masalah yang lebih besar menunggu kita. Wajah Paman Yu pun menjadi serius. Bagaimanapun keadaannya, kita tidak akan mundur. Ia menatap lengan mekanisnya sambil bergumam. Aku juga ingin menggunakan sebuah pertempuran besar untuk membuktikan kekuatanku saat ini. Baju zirah Magical God Armor terus ditingkatkan, sehingga kekuatan tempur sejati Paman Yu sudah mendekati tingkat uskup putih. Hanya saja, perkembangan Zhang Yi terlalu cepat. Sampai dalam pertarungan kecil, ia, Liang Yue, dan Hua Hua tidak mendapat kesempatan bertarung. Saat ini mereka hanya bisa mempersiapkan diri dan menunggu waktu yang tepat. Feng Gu berlutut dengan tangan berlumur darah. Zhang Yi tidak lagi menyerang, dan ia memaksa otot-ototnya menegang agar darah berhenti mengalir sementara. Namun kalau bertarung lagi, jelas tidak mungkin. Ujung jarinya mencengkeram tanah erat-erat, matanya berkilat dengan ketidakrelaan dan rasa sakit. Tangan Xun Liuxing menyentuh lembut bahunya, hangat sekaligus tegar. Cukup, Feng Gu. Suara lirihnya masih mengandung isak, tetapi tetap lembut. Jangan memaksakan diri lagi. Aku tidak ingin melihatmu mati. Namun Feng Gu menggeleng, giginya bergemeletuk. Matanya terpaku pada Zhang Yi, seolah itulah sumber seluruh takdir. Tidak, aku tidak rela. Liuxing baru saja mendapatkan kembali cahaya. Dia baru saja bisa melihat dunia ini. Kenapa? Kenapa dia tetap harus mati? Suaranya pecah, bercampur darah, seperti raungan yang tercabut dari dada yang patah. Xun Liuxing mendengar itu, dan akhirnya air matanya jatuh. Ia perlahan menoleh, memandang Zhang Yi. Sahabat dari bumi. Untuk pertama kalinya ia menyebutnya demikian. Suaranya dipenuhi permohonan dan ketegasan. Aku tahu kau ingin membawaku pergi. Aku tahu jalan hidup ini sudah ditentukan. Tetapi, bisakah kau memberiku waktu sehari saja? Alis Zhang Yi bergerak sedikit. Matanya dalam, menatapnya tanpa suara. Sehari saja? Xun Liuxing mengangguk. Air mata menggenang, bibirnya bergetar pelan. Ya, sehari. Aku ingin melihat dunia ini dengan baik. Aku ingin melihat gunung, melihat bintang, melihat bunga yang mekar, melihat sungai. Meski hanya sehari, aku ingin menggunakan mataku sendiri untuk mengingat keindahan dunia ini. Suara Xun Liuxing semakin rendah, namun justru terasa seperti palu berat yang menghantam hati. Ku mohon, tolong setujui permintaanku, ya? Aku berjanji, setelah melihat dalam sehari wujud dunia yang sebenarnya, aku akan ikut denganmu pulang dengan patuh. Lembah itu tenggelam dalam keheningan singkat. Feng Gu mengangkat kepala, dan di dalam mata itu, nyala harapan terakhir kembali bernyala. Darah air matanya menetes dari dagu, namun ia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Sekalipun takdir tidak bisa diubah, setidaknya ia harus merebut sekejap waktu untuk Xun Liuxing. Xun Liuxing,
namanya saja sudah melambangkan takdirnya. Bunga yang mekar seindah itu, namun hanya memiliki sekejap keindahan, seperti bintang jatuh yang melintas di langit. Zhang Yi berdiri diam di sana, seolah sedang berpikir. Setelah lama, ia perlahan mengangguk. Baik, aku setuju. Sampai pada titik ini, penyihir malam tidak lagi melindungi Feng Gu dan Xun Liuxing. Segalanya telah memasuki akhir. Selama mereka masih berada di bulan ini, mereka tak memiliki jalan untuk melarikan diri. Terdengar cukup tragis, tetapi tidak ada cara lain. Zhang Yi hanya memiliki sedikit rasa iba kepada mereka, namun itu tidak akan mengubah tujuannya. Anggap saja sebagai perbuatan baik. Xun Liuxing tertegun. Di tengah air matanya, tampak secercah cahaya, dan senyum yang sudah lama hilang kembali muncul di wajahnya. Tatapan Zhang Yi tenang, suaranya rendah namun tegas. Namun kami akan menemanimu. Dunia yang ingin kau lihat, kami juga akan ikut melihatnya bersamamu. Air mata Xun Liuxing akhirnya pecah. Ia memeluk Feng Gu erat-erat. Tubuhnya bergetar karena emosinya yang runtuh. Kedua tangan Feng Gu perlahan terangkat. Hati-hati membalas pelukan itu, seakan takut kehilangan segalanya di depan mata. Penyihir malam sejak tadi hanya diam menyaksikan mereka. Wajahnya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Di matanya ada belas kasihan, juga kesedihan yang dalam. Zhang Yi tiba-tiba menoleh, menatap penyihir malam dan perlahan berkata, Anda pernah menjadi imam hitam bulan nomor 1. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda meninggalkan kedudukan itu dan datang ke tempat ini sendirian? Tatapan penyihir malam bergetar halus, dan setelah lama ia berkata dengan suara rendah, Karena aku melihat masa depan. Suaranya membawa desahan berat, seolah udara pun ikut menjadi pekat. Aku melihat takdir yang tidak bisa dihentikan. Suatu hari, Samael pasti akan keluar dari segelnya. Baik kekaisaran bulan cemerlang maupun kekaisaran bulan gelap, semuanya pada saat itu akan menjadi puing. Semua pengorbanan, semua usaha, semua darah, hanya akan menjadi kehampaan. Ia mengangkat kepala, menatap jauh ke depan, seakan menembus ruang dan waktu, memandangi bencana yang perlahan mendekat. Aku dulu berpikir, dengan meninggalkan status imam dan bersembunyi di kedalaman hutan matahari gelap, mungkin bisa membuatku melupakan semua pertanda itu. Namun sekarang tampaknya tetap tidak bisa. Roda takdir terus bergulir ke depan, menggiling segalanya. Suaranya perlahan tersendat, namun ia tetap menjaga ketenangan. Ekspresi Zhang Yi sedikit berubah. Kilatan dingin melintas di matanya, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu ada hal-hal yang tidak perlu diungkap terlalu cepat. Mereka pernah menyegel Mamon. Namun menurut Ras Naga, segel itu hanya menunda Mamon memecahkan segel selama 1 atau 200 tahun. 7 dewa iblis pada akhirnya pasti akan keluar dari segel mereka. Bahkan Ras Yihen pun tidak mampu menghancurkan mereka sepenuhnya. Karena itu, penyihir malam menyadari bahwa penjagaan mereka selama miliaran tahun pun tidak bisa benar-benar menyegel Samael. Dan para raksasa Druk sanggup menelan segalanya di dunia materi. Kekuatan segel ibarat menumpuk kayu untuk memadamkan api. Terus diperkuat, namun terus ditelan oleh bangsa Drak. Karena itu, setiap kali segel pecah, bangsa Drak juga akan menjadi lebih kuat. Ini adalah dunia yang kelak pasti akan menyambut kehancuran. Penyihir malam telah melihat akhir yang penuh keputusasaan, dan karenanya ia hancur. Namun Zhang Yi tidak akan memiliki pemikiran suram seperti itu. 200 tahun, 300 tahun, apakah hidupnya bisa mencapai waktu itu? Seharusnya tidak masalah, karena seiring kemampuan Zhou KR semakin kuat, struktur biologis Zhang Yi dan kelompoknya juga perlahan mengalami peningkatan. Pemanjangan telomer, penguatan aktivitas sel, bahkan suatu hari nanti, mereka mungkin bisa mencapai keabadian, seperti Ras Yihen. Hidup walau seadanya tetaplah hidup. Untuk apa muram? Dunia ini belum pernah benar-benar punah. Di setiap era, selalu ada yang bertahan hidup. Kalaupun dunia hancur, Zhang Yi bisa membawa orang-orangnya pergi ke tempat terpencil dan tetap hidup. Zhang Yi menatap sepasang kekasih yang saling berpelukan itu, tidak berniat merusak momen mereka.
Lancelot mengernyit, berkata pelan, "Mereka mau berpelukan sampai kapan?" Arthur memberi tatapan kepadanya. "Tidak masalah sedikit waktu, biarkan mereka menikmati momen kebebasan yang jarang ini." Ketika malam semakin pekat, dari mulut lembah terdengar langkah kaki. Sebuah sosok yang familiar masuk bersama dua orang. Arthur dan Saladin menoleh. Tatapan mereka penuh keterkejutan. Masih ada yang selamat. Ketika mereka melihat dengan jelas sosok yang datang, mereka tampak terkejut. Orang yang datang ternyata adalah Gao Changkong, Guman, dan Batu. Arthur tidak terlalu mengingat Gao Changkong. Di seluruh Bharata, hanya Indra yang layak ia ingat. Untuk Gao Changkong, ia hanya tahu sekilas sebagai sosok berkemampuan lumayan, namun tetap kelas 2. Tapi sekarang, Indra tidak ada di sini. Jadi bagaimana dengan Gao Changkong ini? Arthur dan Saladin tidak memedulikan urusan Gao Changkong. Orang selevel ini tidak layak menghabiskan perhatian mereka. Namun ketika Zhang Yi dan Yang Xinxin melihat Gao Changkong, pandangan mereka justru memancarkan makna yang dalam. Mereka lebih tahu daripada siapapun seberapa kuatnya Gao Changkong saat ini. Selama bertahun-tahun ia menahan diri, dan kini ia telah memiliki kemampuan untuk menggulingkan Indra dan menduduki posisi pertama Bharata. Aku sempat mengira kalian sudah mati di luar, atau mengalami polusi mental dan berubah menjadi rasul kegelapan. Zhang Yi tersenyum tipis sambil berkata. Pandangan Gao Changkong menyapu lembah itu, dan ketika jatuh pada Zhang Yi, ekspresinya sedikit melunak. Ia tertawa pelan. Mana mungkin aku mati semudah itu? Apa kau lupa? Aku bisa melihat jalur masa depan. Zhang Yi menoleh, tatapannya mantap dan mengangguk kecil. Itu benar, kemampuanmu memang sangat kuat. Dan berkat bantuanmu juga, kami berhasil sampai sejauh ini. Sebelum berangkat, Zhang Yi meminta Yang Xinxin memanah Gao Changkong, memaksa ia mengaktifkan kemampuan reruntuhan reinkarnasi. Dengan itu, mereka dapat memprediksi kemungkinan perkembangan masa depan. Kemampuan itu sangat akurat. Selama tidak menyentuh pengguna kemampuan waktu yang jauh lebih kuat, hasilnya hampir tidak akan melenceng. Meski tidak setepat ramalan Indra, yang bisa melihat masa depan jauh, kemampuan itu sudah mampu membantu Zhang Yi memahami banyak hal di tempat ini. Justru karena kemampuan Gao Changkong, Zhang Yi melihat kematian Xue Yan, serta kebenaran mengapa mereka dijebak masuk ke hutan matahari gelap. Jika tidak, bagaimana mungkin ia setenang itu memasuki hutan? Sudut bibir Gao Changkong terangkat tipis, sebuah senyuman yang lahir setelah melewati perang dan darah, namun tetap teguh. Tujuan kita sama, jadi tidak perlu sungkan. Bagaimanapun, aku juga membutuhkan bantuanmu. Suasana di dalam lembah perlahan-lahan mereda. Angin malam melintas, membawa pergi bau darah dan rasa tertekan, menyisakan satu perasaan yang sulit dijelaskan, antara tekanan dan harapan. Untungnya, tekanan itu adalah milik Feng Gu. Sedangkan harapan dan kelegaan menjadi milik Zhang Yi dan kelompoknya. Tugas telah selesai, dan sejak tiba di hutan matahari gelap, Zhang Yi memperoleh hasil yang luar biasa. Begitu banyak sumber kekuatan para kuat yang ia dapatkan, membuatnya memperoleh keuntungan berlimpah. Ia sangat bersedia memenuhi keinginan orang lain, membiarkan Xun Liuxing menikmati hidupnya sekali lagi. Setelah menjelaskan kondisi saat ini kepada Jiandan dan Gao Changkong, Guman menunjukkan sedikit rasa iba di matanya, namun cepat-cepat ia redam. 5 tahun melewati akhir dunia, mengikuti Gao Changkong melewati berbagai kesulitan hidup dan mati, hatinya sudah sekeras besi. Ia bukanlah ratu manja yang lembut dan rapuh. Percakapan selesai, Zhang Yi memulai hitungan mundur 1 hari. Ia menggunakan perangkat pintar untuk memproyeksikan jam hitung mundur 24 jam, ditampilkan di langit di atas semua orang. Pergilah. Dalam waktu berikutnya, kami akan memastikan kalian tidak diganggu siapapun. Nikmatilah waktu berdua dengan tenang. Zhang Yi berkata dengan datar. Feng Gu mengepalkan tinjunya, matanya penuh ketidakrelaan, namun Xun Liuxing menghapus air matanya dan menggeleng pelan. Terimalah takdir. Ia hanya ingin menikmati sisa hidupnya dengan baik. Jika Feng Gu terus melawan, bahkan hari terakhir pun tidak akan mereka miliki.
Fenggu menggertakkan gigi, lalu mengangguk pasrah. Dalam perjalanan keluar dari hutan matahari gelap, cahaya bulan dingin, malam seolah telah menanggalkan bau darah dan perang, namun tetap menyelimuti mereka dengan tekanan yang kuat. Xun Liuxing dan Fenggu berjalan berdampingan. Mata sang gadis, yang telah dipulihkan oleh sihir sang penyihir malam, kini terbuka lebar, penuh rasa ingin tahu dan harapan. Fenggu justru menunduk, jubah hitamnya menutupi tubuh, seolah ia masih tidak bisa melepaskan rasa rendah diri yang menghimpit hatinya. Sementara Zhang Yi dan kelompoknya mengikuti dari kejauhan. Ia mengobrol santai dengan Gao Changkong dan yang lainnya. Apakah Di Seitian sudah mati? Zhang Yi langsung menembak inti masalah. Alis Gao Changkong terangkat sedikit, lalu ia menghela napas dengan penuh penyesalan. Hampir saja, semua rencana sudah kususun, tapi kemampuan orang itu tetap terlalu sulit untuk dibunuh. Indeks kemampuan Di Seitian sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jika ia meninggalkan negeri Boluoduo tanpa kekuatan iman yang menopangnya, kekuatan tempurnya di dunia manusia hanya setara dengan tingkat 2. Namun, nyawanya sangat sulit dicabut. Sebagai seorang peramal alami, kemampuannya membuatnya mampu melihat jalur nasib di depan. Karena itu, ia selalu bisa memilih jalur yang paling aman. Ia juga satu dari sedikit orang yang mampu bertahan hidup setelah berhadapan langsung dengan Zhang Yi. Zhang Yi sangat paham bahwa cepat atau lambat Gao Changkong akan memberontak. Ia hanya menjadikan Boluoduo sebagai batu loncatan. Dan suatu hari nanti, ketika kekuatannya sudah cukup besar, ia pasti akan kembali mencari Zhu Zeng dan yang lainnya untuk membalas dendam. Itu sudah menjadi obsesi yang membuatnya terus hidup. Kalau Di Seitian belum mati, berarti kau tak akan bisa bertahan di Boluoduo lagi. Apa rencanamu? Gao Changkong menatap Zhang Yi dengan nada bercanda. Bagaimana kalau aku kembali ke negara Huasu? Menurutmu bagaimana? Baru saja kata-kata itu keluar, ia merasakan tatapan tajam Zhang Yi menusuk ke arahnya. Kembali ke negara Huasu. Kau serius? Kembali, lalu membunuh Zhu Zeng? Kelopak mata Gao Changkong turun, suaranya mendingin. Apakah dia begitu penting bagimu? Tentu saja, tidak penting. Zhang Yi menjawab tanpa ragu. Tapi kenapa aku harus percaya padamu? Kau terlalu licin, terlalu lihai. Demi tujuanmu sendiri, apapun akan kau lakukan. Kalau kau kembali ke negara Huaxu, kembali ke distrik Jiangnan, aku tidak akan tenang memiliki seseorang yang licik dan perhitungan seperti dirimu di sisiku. Gao Changkong terdiam. Ia menunduk, berjalan sejajar dengan Zhang Yi, seolah memikirkan sesuatu. Zhang Yi tidak tahu kata-katanya menyentuh bagian mana dari hati pria itu, dan ia tidak berniat memikirkannya. Setelah waktu yang cukup lama, Gao Changkong tiba-tiba berkata, "Kau pikir aku mau seperti ini?" Suaranya penuh ketidakpuasan dan penolakan. Zhang Yi dapat melihat api ketidakrelaan yang menyala di matanya. Aku dulu adalah bintang basket yang terkenal, disukai banyak orang, memiliki keluarga bahagia. Tapi, jika suatu hari kau seperti aku, menyaksikan keluargamu dan teman-temanmu dibunuh tepat di depan matamu, dan kau tidak bisa melakukan apa-apa. Zhang Yi, jawab aku, apakah kau bisa memaafkan orang-orang yang telah melukai mereka? Bisa. Bisa. Suara Gao Changkong semakin tinggi, seperti sedang bertanya. Sekaligus melampiaskan luka lama. 5 tahun. 5 tahun setelah akhir dunia. Selama ini, dia selalu terlihat seperti seorang pemimpin licik. Baik di distrik Jiangnan maupun setelah melarikan diri ke Boluoduo, ia selalu menyembunyikan diri. Agar tidak terlihat lemah, ia mengubur semua luka di hatinya. Hanya di depan Zhang Yi, seseorang yang mengenalnya dan jauh lebih kuat darinya, barulah ia bisa menunjukkan isi hatinya. Atau mungkin, ia tahu Zhang Yi dan dirinya berasal dari jenis yang sama. Zhang Yi berkata datar, "Tentu tidak bisa. Aku akan bertindak lebih kejam darimu." Namun ia mengangkat bahu. "Tapi aku tidak tertarik untuk berbagi perasaan dengan siapapun. Aku tidak akan mengubah pendirianku hanya karena merasa kasihan pada orang lain. Karena aku hanya peduli pada diriku dan orang-orang di sekitarku." Manusia selalu berpikir berdasarkan tempat mereka berdiri, bukan begitu?
Gao Cangkong perlahan tenang. Ia mendongak, menatap langit. Benar juga, manusia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri. Siapa yang benar-benar peduli pada orang lain? Karena itu, aku akan tetap melakukan segalanya dengan caraku. Gao Cangkong tersenyum pada Zhang Yi. Orang-orang tua di distrik Jiangnan, semua yang terlibat membunuh orang tuaku. Suatu hari akan kubunuh semuanya. Suka-suka kau. Apa hubungannya denganku? Zhang Yi berkata santai. Tapi kalau aku tidak mengizinkanmu dan kau berani menginjak wilayahku, tatapannya berubah tajam. Kau akan merasakan seberapa kuat naluri wilayah sang Raja Binatang. Gao Cangkong menarik napas panjang. Memang, saat ini ia tidak punya kemampuan untuk menantang Zhang Yi. Baik. Kita lihat saja nanti. Tapi Zhang Yi, aku tidak pernah berharap menjadi musuhmu. Nanti kita lihat. Zhang Yi menanggapi dengan senyum santai. Mereka tiba di tepi hutan matahari gelap. Bayangan hutan mulai menipis. Zhang Yi tiba-tiba berhenti, alisnya mengernyit. Dari udara tercium aroma aneh, gelombang polusi mental yang sangat pekat. Mengikuti arah bau itu, mereka menemukan sosok sekarat di tepi danau yang telah mengering. Itu Jenderal Gu Cheng. Morgan berseru kaget.